mereview bahwa 1,5 tahun terakhir, 18 bulan terakhir, retail bisnis kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok. Di Engagement universe-nya Sontoloyo Group Group lah ya. Gitu. Ini ada banyak pilarnya Sontoloyo Group ini, ada Mardi Guowi, ada Santara, ada Santara ya. Jadi universe-nya ini ekosistemnya kita ini ternyata 50%, hampir 50% datangnya dari TikTok. Nah, sekarang udah 50% dari TikTok. Hampir 50%, dan ini surprisingly, wah ini kita harus mereview karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu. Battlefield-nya itu digital, bukan di baliho. Maaf nih ya. Jadi ada nyamber lagi ngomong begini. Tadi ada nyamuk lewat. Nah, kita mereview. Jadi kita menguji dari event yang kita buat. Jadi kita tuh ngajarin anak-anak main galasin pakai lapangan badminton. Kalau zaman kita galasin pas SD. Makanya zaman kita SD, Slodor namanya. Gobak slodor. Nah, anak-anak itu kan kemarin kita ngadain teen camp karena kita menganggap selama 1,5 tahun di mana terakhir. tuh waktu itu lo bikin teen? Kita ada di Bala Muda Camp di Bogor. Jadi berapa anak yang kumpul? Kemarin hampir 200. Wih, lumayan ya. Lumayan. Jadi kita berangkat, ini cerita sedikit, nanti kita balik ke topiknya. Kita menganggap bahwa anak-anak selama 1,5 tahun ini diboardingkan karena COVID protokolnya, itu membuat masa berbahaya bagi pertumbuhannya. Karena kan anak 14 tahun sampai 20 tahun itu sudah bukan boy tapi not yet a man. Sementara mereka lagi dalam transisi boys to men. Tapi mereka dirumahkan. Mereka nggak ketemu lawan jenis, mereka sosial ininya nggak bisa. Nah, sementara stepnya manusia tuh dari boy ke man ke gentleman, dari girl ke woman ke lady. Nggak akan pernah bisa manner anak-anak kita menjadi gentleman, lady. Proses jadi man, jadi womannya aja mereka nggak dapat. Masa ya manner, ya kita ajalin table manner dan lain sebagainya. Nah, ya, nyokap punya bisnis sebetulnya, kita makan sedikit. Nah, kita akhirnya ngadakan teen camp. Jadi ini gabungan antara 18 tahun kita di dunia bela negara, Lemhanas dan sebagainya. Akhirnya udah ada ilmu di bela negara, baris berbaris, masuk pemahaman bela negara, diajarin teamwork. Kenapa bisa meledak? Ini yang lucu. Jadi kita tuh nguji anak-anak yang usianya 15, 16, 17 tahun ini, kita ajarin main galasin. Mereka nggak pernah tahu. Om, manggil kita om, itu yang gue malu tuh. Kak, kayak gitu kan. Om. Ini mainnya gimana? Ini mainnya gini, 2, 3, terus yang depan boleh masuk ke tengah gini segala macam, terus masuk bolak-balik tuh baru skor itu gitu. Itu pakai ini bulu tangkis kan? Bulu tangkis kan, pakai masuk. Courtnya bulu tangkis kan. Terus mereka main kan 4-4, 3-3, 200 anak, yang lain ada live IG, ada live FB, tapi yang paling banyak TikTok. Mereka TikTokin, 200 anak viewernya hampir 3,5 juta gitu. Kita bilang ini gimana caranya gitu. Sementara kita buat konten itu dapat 5.000 viewernya udah hebat bener. Anak-anaknya dan engagementnya tinggi, komennya, ininya tinggi. Sehingga benar bahwa masukan dari mereka main digital bahwa nano influencer, anak-anak ini, karena everyone is broadcaster kan. Jadi untuk mempromosikan produk kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Itu menjadi ilmu lama. Yang baru ini everyone is broadcaster. Nah, inilah yang kita pikir ke depan. Produk kita harus bisa di TikTokan. Any produk UKM. TikTokable. Jadi UKM ini, teman-teman UKM harus bisa mempromosikan lewat sosial media. Dan yang gue pengen adalah kekuatan promo di Indonesia aja. Itu yang paling the best adalah mereka para traveler itu. Jadi kalau Kemenparekraf kita ini ngasih hadiah
viewer tertinggi bulan ini untuk promosi daerah-daerah yang kita atau 5 destinasi utama kita dan lain sebagainya kita bawain itu, mereka akan kirim ke kita punya sosial media atau web kita atau kementerian. Itu ngeri, Chief. Jangan-jangan 1 miliar viewer dapatnya. Jadi yang kira-kira the yesteryears gimana kita engage selebgram segala macam itu udah mulai tergantikan dengan nano influencer. Dengan nano influencer. Jadi everyone is broadcaster sekarang. Mereka kan nggak peduli followernya 100, followernya 1000 begitu masuk ke ini nggak TikTok apalagi itu nggak pakai menarik. Apa nggak pakai berapapun follower karena kan dia media terbuka kan gitu. Itulah aku pikir wah ini kayaknya harus ada yang kita geser dan bisnis itu too fast, too furious gitu, bus gitu. Nah terakhir lagi kita mau buat rencana kerja nih 2022 di kita full dapat masukan bahwa Facebook Live itu emak-emak di Indonesia Timur yang pakai kamera gini nih jualan ember, jualan begitu, omsetnya gila-gilaan, ratusan miliar kali. Facebook Live, iya. Kalau gue di kalangan emak-emak itu masih banyaknya pakai Facebook Live. Iya. Facebook Live. Jadi mereka sudah mau ngalahin sinetron nih. Saya diliatin, Chief, saya bilang gila 400.000 viewernya. Jadi hanya jualan ember, jualan barang-barang kelontong. Saya bilang nih game changing ini. Ini benar-benar ya teman-teman UKM harus sadar benar. Malah kepikir apa nanti di Bali kita ngajarin UKM free bagaimana menggunakan sosial media untuk sell themselves, bener nggak? Nah, halo guys, banyak keseruan, salah satunya gue bisa bertemu 150 orang dari ujung Aceh sampai ujung timur Papua. Yang mau jadi orang-orang sukses wajib banget nih kesini nih, dikeluarin semuanya potensinya biar jadi orang sukses. Gue jadi inget nih Bali. Chairman-nya Bali Tourism Board, temen gue Gus Agung, Siap. ngundang kita nih. Oke. Nanti awal tahun Oke. kita briefing the industri dan pelaku parekraf Bali yang udah mungkin 2 tahun Yang screaming lah udah. Screaming ya. Untuk punya satu mindset yang berubah dan prediksi Sontoloyo karena mereka kan ngelihat tuh lu punya prediksi tentang vaksin waktu itu. Yeah. Terus konspirasi teori itu banyak yang tertarik juga, tapi ada bener ya kan mengenai bahwa ini adalah geopolitik China lawan Amerika dan lain sebagainya. Jadi nanti begitu ini karena lu ngomong Bali, kita arrange ya satu waktu ya. Ya mungkin weekend kali ya. Weekend ada boleh. 1-2 berseri gitu loh. Boleh dan mungkin kontribusi gue ya adalah gue pengen ajarin mereka menggunakan kekuatan sosial media ini untuk menjual dirinya gitu. Itu skill bukan skill yang mahal atau skill yang kita harus bayar gitu. Kayaknya ini bagian dari giving nih kayaknya nih. Oke, satu itu, yang kedua ini bicara mengenai yang paling in banget nih, metaverse. Oke. Terus ya sisi lainnya adalah games dan lain sebagainya. Bagaimana view teman-teman di? Wah, kita di Dinaran. Ya, kita mau ceritain mungkin teman-teman nggak tahu Dinaran, tapi Dinaran adalah gold payout system gitu ya. Yeah. Jadi itu mimpi kita. Ini kita boleh mimpi ya bahwa brother, kalau saya tanya, Mas Menteri, tahun 1900 mata uang dunia adalah pound sterling. Iya. Belum dolar. Karena kan dulu kan Britania rules the world kan. Iya. Jadi dia menguasai the 7 seas. Belum dolar. Jadi itu. Nah, tahun 1910 di Jacqueline Island di Amerika, rapatlah Partai Republik sama Demokrat untuk membuat grand plan bahwa dolar harus menjadi world currency. Gitu. To make story short, pendukungnya adalah Rothschild. Ini boleh cara teori konspirasi, tapi kalau kali ini boleh cek di Wikipedia lah, teman-teman cek nanti di Wikipedia. Ternyata Demokrat yang suaranya terbanyak waktu itu, Partai Demokrat, tidak setuju. Dan
beritanya adalah separuh dari anggota Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic dan kapal Titanic tenggelam. Dan teori konspirasinya kapal Titanic itu yang biayai adalah Rothschild gitu ya. Ini teori konspirasi. Tapi itu fakta. Sehingga waktu voting Republikan menang dan digetok palu, dibuat grand plan, dolar akan menjadi world currency. Dibuat grand plan. Nah, di Bretton Woods tahun 40-an, 45, disitulah getok palu setelah Perang Dunia Kedua. Karena kita nggak mau ada Perang Dunia Ketiga lagi, harus ada IMF, harus ada World Bank dan harus ada institutions BAS, trade ini, dan harus ada world currency. International settlement. Disitulah dolar jadi. Ya. Nah ini grand plan-nya. Nah ini ada small meeting yang di tahun 2009. Code name-nya Satoshi yang merasa gue nggak percaya sama dolar, gue nggak percaya sama bank sentral kan. Jepang ya. Ya, dan lahirnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu antitesa dolar sebenarnya, gitu. Karena dia pakai algoritmanya 21 juta Satoshi diterbitin, dikunci, dibuang, passwordnya nggak ada yang tahu, udah, jadi nggak akan nambah. Dan 18 juta sekarang sudah diputer di mining sama sekian banyak orang, akhirnya terjadi fluktuasi. Karena terlalu volatile belum bisa jadi currency. Tetapi di metaverse, currency-nya kemungkinan Bitcoin. Nah, udah bukan dolar lagi? Sudah bukan dolar lagi. Karena metaverse itu prinsip awalnya adalah ingin membuat dunia menjadi better living. Untuk offices, untuk dunia itu di metaverse. Jadi nanti kita nggak punya kantor. Kalau meeting cuma pakai VR begini aja, bro, di sini udah kelihatan lagi, bener nggak? Tetap di rumah. Jadi udah di metaverse, udah nggak pakai. Nah dunia ini hanya untuk walkable city segala macam, udah nggak ada industri, semua pindah ke sini gitu. Ini mengejutkan karena tuh fast ini yang kayak gini. Nah kita baru mau adapt aja gini udah jalan cepat. Jadi kita balik lagi, di Naran itu terpikir bahwa kalau rupiah adalah alat bayar, maka emas adalah alat tukar. Ya benar, alat. Jadi emas adalah rupiah adalah alat bayar, emas alat tukar. Jadi barter. Jadi kalau ditanya berapa harga gelas ini, 1 juta, itu harga. Berapa value-nya? 9 gram misalnya gitu, mas. Atau 0,9 gram emas. Itu contohnya. Nah, sistemnya di Naran ini bisa mentransfer emas tadi. Emasnya kita pindah ke brother punya, saya ambil ininya. Kalau brother perlu fisiknya, kita punya ATM Gold, tinggal cetek ini ambil goldnya. Kita punya ATM Gold gitu. Ini agak sedikit cita-cita aja. Kalau Indonesia mau berdaulat ya 2045, 60% mata uang dunianya adalah menggunakan gold gitu, bukan mata uang, alat tukar. Jadi instead of dollar ini pakai ini kan cita-cita, bener nggak? Kita udah bangun infrastrukturnya, baru ada 300.000 member, transaksi per hari lebih dari 11.000 yang menggunakan bukan alat bayar, alat tukar gitu ya. Nah, jadi nanti minta tolong Brother Lutfi untuk naruh di Bapepti dan di Kementerian Perdagangan bahwa emas bisa merupakan alat tukar. Nah, itu kalau itu menjadi sah tuh, jadi legit. Itu di Kementerian Perdagangan ya? Ya. Bukan di BI atau di OJK? Bukan. Karena ini OJK kan investasi, ini bukan investasi gitu ya. Nah, ini semua sistem udah jalan. Oke. Kita apply ke metaverse untuk gold kita, e-gold kita itu menjadi payment di ini. Wah, sekarang kita lagi tender nih di metaverse. Jadi kita benar-benar gitu cepet sekali harus masuk gitu. Ya. Dan kita nggak tahu ya. Nah, pariwisata kita ini, kita mau ngeklaim Indonesia, planet Indonesia di sana. Jadi kalau mau berpariwisata di Indonesia bisa di metaverse. Lagi masa pandemi seperti begini, agak gila nih. Taruh klub. Iya, kita bisa lihat Bali. 5 destinasi super prioritas. Bisa berasa di sana. Dan itu nanti ada alat bayarnya. Oh, ini oleh-olehnya mau dibeli, realnya beli beneran. Ada nyampe ke rumah. Yes. Wah gila, ini. Jadi ini nyambung ya, kripto, NFT dan semuanya ya. Nyambung ya, jadi NFT. Jadi aset kita di dunia nyata Indonesia sekarang bisa di NFT-kan di metaverse. Duluin
Daripada swasta yang duluin. Dan ini ternyata karena dari sisi ekonomi kreatif ya, kalau dulu kan kita intellectual property rights itu begitu kita beralih tangan selesai kan, selesai. putus kan. Yes. Ini Ternyata karena di pakai NFT blockchain. itu nggak pernah putus ya, Karena pakai blockchain. karena pakai blockchain. Karena jadi blockchain. terus. Oke, keren banget dan ngebayangin ini aja kita udah Wah. sangat excited. Jadi Agree. masa depannya. Terakhir, lu kan gue nih penggemar dan follower setia dari Mati Gubawi. Banyak kritikan sama pemerintah. Nih sekarang kesempatan Yeah. lo nyampein langsung ke gue. Ya. Karena gue senang sama lu karena lu fair. Jadi yang bener-bener, yang salah-salah dan konstruktif masukannya. Dan kalau bilang apa kebijakan kita ini ada yang sontoloyo, ya memang harus dikritisi dan harus diperbaiki gitu. Nah, masukan dari Bosman buat kami di pemerintah. Top 5 inputs. 5 masukan Bosman buat 2022. Oke, jadi kita nggak anti vaksin, tapi kita pro antibodi tinggi. Jadi kita kalau bisa, anak-anak yang di bawah 12 tahun, dites antibodinya. Kalau di bawah 200.000 ya baru dikasih vaksin. Kalau nggak mereka antibodinya bagus, supaya kita hemat anggaran nih. Gitu. Jadi Itu ngetes antibodi anak-anak yang sekarang lagi gua vaksin ya umur 6 sampai 11 ya. Iya, karena menurutku anak-anak 95% kayaknya titer antibodinya tinggi. Jadi kita safe ini ya. Ini kita mau Oke, safe. itu pertama. Itu kedua. Catat Terus ya. untuk dari yang luar negeri, karena kita tahu masa inkubasinya si Omikron ini 3 hari. Ya, oke. Jadi jangan 10 hari dong. Berapa? Ya 3 hari aja. 3 hari. Gitu. Itu karena kita mau mempromosikan. Oke, gimana caranya kita mendorong? Jadi berarti dengan kebijakan naruh 10 hari 14 hari nggak akan mendiscourage atau mengalihkan kunjungan ke luar negeri ke Indonesia, itu nggak efektif ya? Nggak efektif. Oke. Efektif. Gimana cara efektifnya untuk kunjungannya lebih ke Indonesia dibandingkan ke luar negeri? Ini bicara asing. Enggak, Indonesia kan kita ngomong apa yang ada di dalam negeri dulu, kayak China aja kan, China kan 28 hari. Jadi kita pengen Indonesia for Indonesia. Ya insular economies kita kan gede, kemungkinan kita bisa survive aja udah, nggak ada wisatawan asing, jeblok 1 juta, ekonomi kita masih tumbuh 5%. Jadi untuk dalam negeri hilangkan PCR. Untuk dalam negeri Hilangkan PCR. Nggak ada PCR, antigen aja. Udah kan? Sekarang masih ada PCR 3 hari segala. Oh, karena Omikron ini. Karena Omikron ini. Oke. Di antigen. Antigen aja ya. Di antigen aja. Oke, jadi yang untuk karantina balik ke 3 hari. Balik ke untuk 3 dalam hari. negeri PCR dihilangin digantiin antigen. Antigen aja gitu. Jadi antigen cukup fair gitu ya. Memang cukup fair dan itu bisa dengan Lindungi Peduli cepat sekali. Ini kita udah nggak sabar pengen apa ya? Ya protokol ini tetap ya. Kalau perlu pakai sanksi nih kalau ini ditangkap kamera udah mulai kayak tagihnya 500.000 langsung. Oh gitu. Iya. Ada di publik jaraknya 2 meter kurang dia nggak pakai ini potret bayar. Iya kan? Dan itu mudah sekali kamera sekarang ada di mana-mana gitu. CCTV dan lain sebagainya. CCTV itu cepat. Jadi kita menggunakan stick and carrot. Itu. Nah ini ya demi jalan ya. Dan gue ngomong ini memang sangat spesifik di bidangnya. Oke, itu 3. Keempat, Printing money berani nggak? kita udah printing money kemarin. Kurang. Underlayingnya harus sektor produktif. Nah jadi UKM produktif ini Yang dikasih. bukan untuk krediman. Oke. Itu Jadi supply side ya. supply side.
Nah ini kita nanti spesial ya mengenai printing money ini karena kita itu tapi itu bukan ranahnya ini ya. Iya nggak apa, tapi kita ajak aja duduk. Ya kalau boleh malah kalau kita mau sekaligus supaya pada ngerti, ajak di sini duduk Sri Mulyani misalnya. Ajak Pak Peri. Kemarin Pak. Karena kan udah 2 sekarang kan, BI ada burden sharing kan sekarang. Iya, kemarin Bro Gita dengan Bu Sri kan, gitu. Bilang, wah, ya kita lagi, ajak terus kita lagi berempat nih boleh juga. Tapi kan kalau Bro Gita tuh kan proper kan, dia nggak kayak kita. Kita kan acak-aduk. Kalau kita kan dari anak jalanan, pengusaha. Kalau Bro Gita Harvard, Bro. Sekali lagi ini kan related dengan kita punya ini. Yang gue pengen nih, ini mungkin nggak ada, bukan bukan mengkritik, tapi ini minta mengambil momen. Mungkin bukan nomor 5 jadinya, mungkin 4 aja. Ini mau ngambil momen nih begini. Yuk kita bareng-bareng. Kita tahu bahwa G20 di bulan Oktober itu adalah kita ambil sebagai moment of greatness pariwisata internasional ke Indonesia. Ini moment of greatness karena di hari itu 20 kepala negara hadir berserta organisasi di negara tersebut datang di Nusa Dua. Itu kan Oktober. Novembernya harusnya meledak. Dan itu terus nggak akan pernah slow down. Dan nomor 1, gue lupa. Congratulations, you've been 1 year di posisi ini, gitu ya. Dan waktu itu, kenapa congratulations? Karena posisinya lose situation sebenarnya. Bukan win-lose loh, bukan win-win. Your position waktu ngambil itu kan lose-lose. Iya. Ya COVID lah, ya anggaran nggak ada lah, bener nggak? Dan lain sebagainya, terus asing nggak bisa masuk, lokal nggak bisa jalan. Jadi, oke, itu udah terjadi. Tapi kapan kita mengambil momen take off-nya nih? Jadi sekaliannya kita propose ke pemerintah nih. Yuk kita bareng-bareng ngerapihin dari mulai Januari sampai September. Kita ngerapihin untuk kedatangan orang-orang asing di Indonesia mulai November itu kan meledak terus gitu. Nah, ini jangan sampai miss. Jadi anggap aja kalau di dunia kenal dengan single day kan, 11.11. Itu Harbol dunia, hari belanja online dunia. Harbol Dun. Jadi kita hari tahu bahwa belanja online dunia. Si Alibaba ini di Tiongkok ini punya yang single day. Itu adalah tadinya mau pampers orang-orang yang jomblo, yang single. Di pampers nih gue kasih murah barang-barang dan lain sebagainya, promo. Ternyata satu hari pada saat hari itu bisa $50 billion one day. Indonesia niruin 12 sebagai Harbolnas. Kemarin hampir berapa? 15 triliun. Iya, 15. Gitu. Itu ya, itu. Dan ini kan kayak kalau dulu Thanksgiving kan. Yes. Jadi apa tuh? Ya, antara Thanksgiving sama ya, ada Boxing Day lah apalah dia ini ya. Nah, kita mau ngambil sebagai moment of greatness pariwisata. Jadi kalau ada di Indonesia aja, untuk orang Indonesia, sekarang ada ke Indonesia aja, dari luar ke dalam. Jadi ke Indonesia aja. Jadi dunia kita akan promo. Dari Januari sampai September kita persiapkan. Dan kemarin ini kan waktu finance track sama Sherpa, bagian dari G20, udah nggak pakai karantina, kita pakai bubble. Nah, evidence based zero case. Iya kan? Apalagi evidence nanti based zero case. Nah, berarti kita bisa perluas kan sistem bubble ini. Betul. Malah nggak perlu 3 hari karantina. Oh, kalau iya, berarti kan kalau misalnya ini bisa 1, 2, 300 orang kan dengan konsep yang sama kita bisa perluas menjadi kembali lagi ke ya mungkin nggak 16 juta kayak tahun 2019, tapi mungkin bisa 8 juta tapi good quality turis yang ke Indonesia aja itu ke belanja, Indonesia aja. Itu length of stay-nya lama, terus dapat experience dan memori yang mengesankan gitu. Kemarin kita ngomong sama brother kita, mau nggak end games lo adalah part of promosinya Kemenpar. Apa hubungannya gua gitu? Dia bilang gitu. Gini bro, pada saat momen tadi September kita ini promosi, kan Desember Oktober G20 datang. Program-programnya apa? Gimana kalau end game seorang Gita Wirjawan menginterview 3 Nobel laureate
di bidang ekonomi. Ada Paul Krugman gitu kan. Kalau perlu promotor MMT gue si Michael Hudson tentang people economy, modern monetary theory. Begitu datang itu menteri dari ASEAN semua datang karena 3 Nobel laureate, belum pernah dalam sejarah 3 Nobel laureate ekonomi duduk di interview gitu ya. Di Bali gitu. Di Bali itu world class kayak gini gitu. Jadi bukan sekedar diterusin ini program setelah G20 itu diterusin gitu. Terus 6 bulan kemudian panggil lah 3 rebel billionaire. Panggil teman dia Tony Fernandez, Elon Musk, whoever itu, Richard Branson, siapa itu gitu ya. Di interview. Jadi orang akan nengok, Indonesia ini udah mulai mendatangkan yang begini-beginian. Terus misalnya di Juni 2023 MU lawan Real Madrid di Senayannya atau di Pak Anies punya mainan baru itu. JIS gitu ya. Itu Singapura datang, Filipina datang mau lihat gitu. Nah, tapi ini bukan sport event, ini adalah sport tourism gitu. Bukan di bawah PSSI, maaf, bukan ini PSSI, tapi dibuat entertain. Dan itu satu seri bener-bener yang gue pikir program ke Indonesia aja ini ya bener-bener momen gitu ya. Karena ini gue mau lompat sedikit karena begitu September 2023 pada saat nama calon presiden masuk, habis itu udah Lemdak. Lemdak kan? Lemdak itu pada saat Pak Jokowi sudah selesai, misalnya gue gitu ya, jadi terpilih tapi belum dilantik gitu ya. Sebelum lu dilantik ya? Belum, itu Lemdak gitu ya. September itu udah mulai politik gaduh gitu ya. Nah, tetapi kita momen pariwisata ini udah langsung autopilot. Nah, gitu ya. Gue tuh pengen memisahkan unsur politik sama ekonomi di Indonesia. Karena kedewasaan sebuah negara itu memang terpisah. 7 sendi pemerintahan itu, ekonomi, politik, sosial, budaya itu terpisah. Kalau kita ini 80% terlalu politik. Nah, sementara kalau kita di Jepang menterinya ganti 3 tahun ini, menterinya siapa ya? Karena menteri adalah jabatan politik. Ekonomi jalan seperti biasa. Mau menterinya ganti tiap ini juga ekonominya nggak pernah goyang. Nah, pada saat itu kita mau bangun kesadaran bahwa siapa aja jadi presiden pasti niatnya memperbaiki negara, yang jadi menteri semuanya memperbaiki negara, tapi ekonomi itu benar-benar udah dewasa. Nah, makanya tahun 2022 itu gue very exciting gitu loh. Dan gue lihat yang bisa mengekspresikan ini cuman Kemenparekraf. Karena ada kata-kata kreatif tadi tuh. Ekonomi kreatif. Thank you banget, kita sudah hampir sejam ngobrol nonstop. Jadi gue simpulkan ada 4. Pertama, ekonomi 2022 itu kebangkitan. Setuju. Dan salah satunya adalah lokomotifnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi ini bakal banyak lapangan kerja tercipta karena Januari sampai September kita persiapkan, kita kembangkan ide-ide baru tadi. Betul. Termasuk Endgame, termasuk persiapan World Tourism Day. Kita perluas peluang bagi generasi muda, apalagi yang ingin jadi pengusaha. Terus saya minta ada challenge dari Kemenpar untuk anak-anak yang berwisata dan berpariwisata yang tertinggi bulanan. Boleh. Viewernya. Itu kita buat viewersnya supaya bagian pemasaran kita juga berubah. Yang selama ini billboard dan lain sebagainya. Atau pindah ke nano influencer. Sebagian boleh lah yang biasanya di Asian Food Network atau yang di itu NetGeo lah, tapi yang nano influencer ini dapat space. Jadi ciptakan peluang baru dengan ide-ide baru, bangkitkan ekonomi, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua, kebangkitan ekonomi ini juga ada yang kalau tadi nano influencer, ini ada nano destination. Nano destination ini namanya desa wisata. Itu jadi Galasin, main dan segala macam itu dihidupin di desa. Dihidupin. Gue kemarin bikin konten di Wairebo yang nonton 4 juta bro. Itu cuman klok loncat-loncat gitu. 4 juta. Gue ngeliat. Nah, jadi ada nano influencer, ada nano destinations. Kita jadiin ini nano destinations tujuannya itu menghasilkan destinasi berkelas dunia, pariwisata yang berkeadilan,
membuka peluang untuk kita bangkit dan berkelanjutan. Jadi sustainability tadi yang gue ngomong unstoppable train sustainability itu akan jadi salah satu core untuk kita kebangkitan dan ditopang oleh ekonomi digital dan produk kreatif. Yes, Jadi ekonomi digital itu yang tadi ngomong mengenai metaverse segala macam, ekonomi kreatif itu akan menjadi fondasi sekaligus pilarnya. Ketiga, menurut gua, kita tuh mesti lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Lu sekarang kan udah turun, udah ngeliat gitu. Rakyat sekarang udah nggak kayak dulu. Dia udah punya kemauannya sendiri dan kemauan sendiri sekarang mereka ingin ekonomi kerakyatan. Contohnya, kenapa tadi Dinaran dan kalau bicara mengenai Santara dari segi UMKM, karena ekonomi kerakyatan ini lebih menjangkau dan lebih berkeadilan, lebih bisa merata gitu loh. Dan UMKM kalau tadi supply side untuk printing money, sebetulnya tanpa gua ini kelihatannya make sense dengan memahami kebutuhan rakyat. UMKM yang selama ini belum dapat bisa dijangkau dengan program. Dan terakhir 2022 ini kita mesti betul-betul geraknya cepat. Yang itu cek. Karena semuanya bergerak dengan cepat, kita harus hadir dengan ketegasan. Dan pemerintah memasuki mau karena waktunya nggak banyak, 2023 udah political cycle lagi. Betul. Kita harus hadir dengan tegas, gerak cepat karena tantangannya udah di depan mata. Yes. Jadi itu yang gue ingin akhiri. Terima kasih banget. Sama-sama. Jadi kita next engagementnya di Bali. Di Bali. Sama teman-teman dari pelaku industri di sana untuk kebangkitan, dan see you dalam 1-2 bulan ke depan. Tetap semangat. Thank you. Selamat tahun baru. Dan jaga protokol terus. Dan jaga protokol kesehatan. Kita berdoa yang terbaik. Amin. Tapi kita bersiap-siap untuk kemungkinan yang mungkin akan penuh tantangan. Tapi saya yakin sukses untuk bisnis bro. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk Bosman Mardiki Wowi, saya Sandiaga Salahuddin Uno, open for business dan majulah ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.